warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan kita setiap hari, yaitu memenuhi kita sebagai anak muda, yaitu kegiatan belajar, ya, kegiatan belajar. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar bersama terkait fardu wudu. Kalau pada pertemuan kemarin kita belajar tentang syarat sah wudu, kita melanjutkan pada pembahasan kali ini, yaitu pembahasan kali ini berkaitan dengan fardu wudu. Namun sebelum pembahasan kali ini kita bahas bersama, kita berdoa bersama dulu, ya. Seperti biasanya, saya mohon untuk salah satu dari teman kalian untuk memimpin satu ke sini, maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa yang telah dipadati bisa menjadikan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut pada pembahasan kali ini, meneruskan pada pembahasan kemarin terkait fardu wudu. Kalau kemarin dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang syarat sah wudu, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fardu wudu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengetahui syarat sah wudu, cuma ya begitu juga kita harus mengetahui tentang fardu wudu. Fardu wudu ini jumlahnya ada 6, ya. Fardu wudu itu jumlahnya ada 6. Dan sebelum kita membahas tentang fardu wudu, kenapa kok dalam wudu para ulama menggunakan istilah fardu, sementara dalam ibadah-ibadah yang lain ulama menggunakan dengan istilah rukun? Pernah nggak kita mencermati tentang hal itu? Ya, ulama, contoh misalkan dalam sholat itu menggunakan redaksi rukun sholat, ya betul. Nah, dalam wudu ulama menggunakan istilah fardu wudu. Hal ini tentunya bukan hanya sekedar penamaan saja, tapi mengandung ada sesuatu yang tersirat. Lah, dalam wudu ini menggunakan fardu wudu. Karena apa? Alasannya adalah karena di dalam setiap fardunya wudu itu boleh diniati. Contoh misalkan, nawaitu ghuslal wajhi sunnatalillahi ta'ala. Saya niat membasuh wajah sunnah karena Allah Ta'ala. Saya niat membasuh kedua tangan fardu karena Allah Ta'ala. Dan setiap anggota fardu wudu yang diniati kita mendapat pahala kesunatan. Berbeda halnya dalam ibadah yang dimana menggunakan redaksi rukun. Contoh di dalam sholat. Di dalam sholat menggunakan rukun sholat, istilahnya menggunakan rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat, dan seterusnya. Kemudian ada rukun sholat yang lain, ada membaca Fatihah, berdiri bagi yang mampu, kemudian ruku, itikad, dan seterusnya. Itu rukun di dalam sholat itu tidak bisa diniati satu persatu, tidak bisa. Artinya kita misalkan ya dalam takbiratul ihram, saya niat takbiratul ihram rukun karena Allah Ta'ala, tidak bisa, ya. Kalau di dalam fardu wudu boleh, ya, boleh. Saya niat membasuh muka fardu karena Allah Ta'ala, maka setiap anggota fardu wudu yang diniatkan itu kita mendapat pahala kesunatan. Nah, kemudian fardu wudu yang pertama adalah niat. Niat itu apa?
para ulama mendefinisikan niat itu adalah qasdu syai'i muqtaronatan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu, ya, menyengaja qasdu syai'i, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan melakukan perbuatan sesuatu itu. Lah, menyengaja kita ingin melakukan wudu yang dibarengkan dengan perbuatan wudu. Dan tempatnya niat itu di dalam hati. Kemudian ketika lantas ada pertanyaan gini, kalau niat itu tempatnya di dalam hati, kenapa kita harus melafadzkan niat? Nah, itu misalkan ada yang bertanya semacam itu, maka jawabnya adalah karena melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Di samping itu, kenapa kok niat itu dilafadzkan? Itu agar supaya membantu hati agar hati itu bisa khusyuk, ya, agar hati itu bisa khusyuk, ya. Apakah sah misalkan orang niat dengan dilafadzkan tetapi hatinya tidak niat? Tidak sah, ya. Kalau misalkan hatinya niat tapi tidak dilafadzkan, sah, tapi tidak mendapat kesunahan karena melafadzkan niat hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Fardu yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka itu batasannya dari sini, min mana bibis syari, dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini, ya. Maka yang perlu diperhatikan, ya, ini yang sering terjadi, ya, rambut uci-ucinya perempuan ini yuk. Nah, ini yang luncir ini loh, ya. Kalau laki-laki itu godek, ya, namanya rambut uci-uci. Ini yang gawe ke sini, ini harus basah itu karena masih bagian anggota muka, ya. Jadi kalau misalkan wudu, rambutnya jangan diginikan. Kalau diginikan berarti kan rambutnya ini tidak dibasuh, tetap dilonjorkan, dijulurkan, kemudian dibasuh karena itu bagian dari wajah, ya. Dan ini yang sering terjadi pada perempuan, ya. Ini makanya nanti kalau pas wudu rambutnya dijulurkan saja, nanti dibasuh. Yang sekiranya di sini yang masih anggota muka, tapi kalau di bawah muka, kalau misalkan sampai sini ini tidak usah. Yang masih dalam anggota muka ini dibasuh, paham, ya? Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Jadi yang ketiga dari fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan sampai siku, ya, dari sini sampai sini, ya. Kita contohkan, ya. Nah, sampai sini ini siku ini. Dilebihkan sedikit dengan tujuan apa? Untuk kehati-hatian. Takutnya misalkan kita hanya pas ngepasi kepada siku, takutnya ada bagian siku yang tidak terbasuh. Maka lebih baik menambahkan sedikit sebagai usaha preventif atau antisipasi agar supaya semuanya yang berkaitan dengan siku bisa terbasuh. Itu fardu yang ketiga. Yang keempat adalah mengusap sebagian rambut kepala. Mengusap sebagian rambut kepala. Lah, misalkan ada orang rambutnya panjang, yang dibasuh yang tidak di bagian kepala, sah buatan sah. Jadi yang dibasuh itu rambut yang berada di sekitar kepala. Misalkan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang mempunyai rambut panjang, ketika membasuh rambut itu basuhnya yang di sini. Maka membasuh rambut yang tidak pada lingkaran kepala itu tidak sah. Jadi yang wajib dibasuh itu adalah rambut yang berada di sekitar kepala. Ya, tidak harus dibasuh semuanya. Menurut mazhab Syafi'i hanya sebagian. Misalkan yang dibasuh cuma 3 helai, misalkan sah boten sah. Paham, ya? Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Ya diataskan sedikit.
dengan tujuan apa? Agar supaya antisipasi. Takutnya ketika yang dibasuh cuma sebatas ukuran sampai mata kaki, takutnya ada yang tidak terbasuh. Lebih baik melebihkan sedikit dengan tujuan sebagai antisipasi. Takutnya ada sesuatu yang tidak terbasuh dari bagian mata kaki. Yang kelima adalah tartib atau berurutan. Tartib, ya. Maka ketika orang berwudu tidak dilakukan secara berurutan, misalkan membasuh muka, kemudian membasuh kaki, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap rambut sebagian kepala, dilakukan tidak secara berurutan, maka wudunya tidak sah. Oleh karena itu di sini sebenarnya kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran, fardunya wudu itu cuma 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran fardunya wudu cuma 4. Yang pertama adalah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap rambut sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Kenapa kok para ulama mencetuskan fardu wudu itu ada 6? Yang 2 di antaranya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah niat, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dan yang kedua yaitu yang terakhir adalah tartib atau berurutan. Nah, kenapa ulama memasukkan niat dan tartib atau berurutan itu termasuk bagian dari fardunya wudu? Alasannya kenapa? Karena satu, yang niat, yang berkaitan dengan niat, karena ada di dalam hadis dijelaskan innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu tergantung pada niat. Kalau tidak niat, ya, kalau di mana ada amal ibadah, yang mana niat itu adalah sebuah kewajiban, maka ketika tidak niat, maka ibadah itu tidak sah. Yang berikutnya, ya, bahwa kenapa kok ulama memasukkan tartib itu merupakan bagian dari fardunya wudu? Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan secara berurutan, sehingga apa? Sehingga ulama berijtihad bahwasanya tartib atau dilakukan secara berurutan itu merupakan bagian dari fardunya wudu, karena di dalam Al-Quran disebutkan secara berurutan. Sampai sini bisa dipahami? Nah, oleh karena itu saya membuka pertanyaan bagi teman-teman anak-anak semua yang mau bertanya, silakan. Oh iya, silakan Mbak. Perkenalkan, namanya siapa? Oh, Greta. Iya, silakan Mbak Greta untuk bertanya. Zaid adalah seorang laki-laki dewasa berumur 17 tahun. Iya. Pada saat akan berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat, tidak sengaja bersinggungan kulit dengan Bakwati. Iya. Pertanyaannya, apakah wudu Zaid batal? Sementara saat bersinggungan dengan Bakwati tidak sengaja terjadi dua seperti dosa. Oh iya. Jadi cerita gini, pertanyaannya gini, ada seorang laki-laki bernama Zaid, umurnya 17 tahun. Pada saat dia akan menunaikan sholat maghrib, di tengah perjalanan dia bersentuhan kulit dengan Mbah Warti. Mbah Warti itu usianya misalkan nenek-nenek udah 70 tahun. Lah, ketika senggolan itu kesenggolan secara langsung kulit dengan kulit. Apakah wudunya batal? Wudunya tetap batal. Ya, sekalipun tidak ada syahwat. Loh, saya kira Mbah Warti umurnya 70 tahun. Maksud saya, ono syahwat kalau Mbah Warti. Nah, sekalipun senggolan kulit itu tidak disertai syahwat, maka tetap, ya, wudunya tetap batal. Kalau saya baca di dalam keterangan yang ada di kitab Safina, itu ada keterangan begini. Wayan takidu wudu kullin minhuma min ladatin aula. Hukumnya batal wudu seseorang, ya, dari kedua belah pihak, ya, baik disertai dengan adanya ledat, artinya ngerasa kepenak ketika sentuhan laki-laki dan perempuan, aula atau tidak, artinya ketika bersentuhan disertai dengan syahwat atau tidak, tetap wudu keduanya batal, ya. Kalau sentuhannya itu bukan mahramnya, ya, dan juga tidak ada penghalang.
amdan au sahwan, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak. Misalkan didorong temannya sehingga sentuhan antara laki-laki dan perempuan, itu kan berarti dalam bersentuhan tidak disengaja, tetap batal, ya, tetap batal wudunya. Kemudian aukaran atau terpaksa, misalkan dipaksa orang, ayo ya sentuh misalkan si Wati, ya, saya disuruh menyentuh kulitnya Wati, dipaksa oleh temannya, tetap wudunya batal, wudu kedua pihak. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi wudunya Zaid dan Mbah Wati tetap hukumnya batal. Alasannya yang pertama, Zaid dan Mbah Wati sama-sama sudah diumumi dewasa, ya. Dan Zaid dan Mbah Wati ini adalah ketika bersentuhan tidak ada penghalang, ya. Dan yang ketiga alasannya adalah antara Zaid dan Mbah Wati bukan mahromnya. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan pembahasan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan fardunya wudu bisa kita pahami bersama, sehingga kita bisa mengamalkan ya dalam berwudu, sehingga wudu yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.